Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasha Sabrina. Saya dari sekolah SMKN 2 Bukit Tinggi dan saya mengambil jurusan akuntansi. Sekarang saya kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya. Pertama-tama, kita harus membuat cover untuk tugas akhir kita. Setelah kita membuat cover, lalu kita harus membuat identitas perusahaan. Hal ini merupakan hal wajib karena untuk membuat sebuah usaha memerlukan identitas yang jelas seperti nama perusahaan, alamat, dan lainnya. Langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo terbagi atas dua, yaitu neraca saldo ditutup setiap akhir bulan dan neraca saldo ditutup setiap akhir bulan. Di sini saya membuat neraca saldo yang ditutup setiap akhir bulan, yang berarti hanya berisi akun nomor 1, 2, dan 3, yaitu akun aset, liability, dan ekuitas. Setelah membuat neraca saldo, kita harus membuat data tentang customer, supplier, dan data tentang persediaan awal barang dagang. Setelah kita membuat data awal dari sebuah perusahaan, kita akan membuat sebuah dokumen. Apa itu dokumen? Dokumen adalah bukti fisik tentang adanya sebuah transaksi yang telah terjadi. Dokumen ini dinamakan faktur. Faktur adalah dokumen yang terjadi apabila sebuah transaksi tidak dilakukan secara tunai atau berhutang. Nota kontan adalah dokumen yang terjadi apabila kita melakukan transaksi secara tunai. Selanjutnya adalah dokumen nota kredit. Nota kredit terjadi apabila pembeli yang sudah membeli barang kita, tetapi dia mengembalikan barang kita karena rusak atau satu hal yang lain. Voucher kecil adalah dokumen yang terjadi apabila transaksi yang kita lakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah nota debit. Nota debit adalah dokumen yang terjadi apabila kita sudah membeli barang tetapi ternyata barang itu rusak, jadi kita memberikan kepada penjual. Selanjutnya adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah dokumen yang terjadi apabila kita telah menerima uang selain dari penjualan. Selanjutnya adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah dokumen yang terjadi apabila kita melakukan transaksi yang membuat kita mengeluarkan kas, selain kita melakukan pembelian barang dagang. Selanjutnya adalah inventory card. Inventory card adalah tempat untuk mencatat perubahan pada persediaan barang dagang, seperti pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, dan saldo dari persediaan barang dagang. Setelah selesai membuat inventory card atau kartu persediaan, maka selanjutnya kita akan membuat jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi sejenis yang sering terjadi. Contohnya yaitu purchase journal. Purchase journal adalah jurnal untuk mencatat pembelian secara kredit. Contoh akunnya yaitu merchandise inventory, fade-in, dan account payable. Dokumen selanjutnya adalah sales journal. Sales journal adalah jurnal untuk mencatat penjualan secara kredit. Untuk mengisi sales journal yaitu pada bagian date kita akan menuliskan tanggal. Yang pada kolom deskripsi kita akan menuliskan toko. Pada bagian ref akan kita isi centang apabila berhubungan dengan buku besar pembantu. Sedangkan untuk debit dan kredit sesuai dengan akun-akun yang telah ada. Selanjutnya adalah cash payment journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi apabila perusahaan mengeluarkan uang. Contohnya yaitu pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran beban. Cara pengisian jurnalnya sama dengan sales journal, bahkan jurnal-jurnal yang lain hampir sama cara pengisiannya. Selanjutnya adalah cash receipt journal, adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi apabila perusahaan menerima uang. Contohnya adalah penjualan secara tunai dan penerimaan piutang. Petty cash journal adalah transaksi yang dilakukan
apabila dokumennya adalah voucher kas kecil. General Journal atau jurnal umum adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk ke dalam jurnal-jurnal sebelumnya, yaitu dokumen nota debit dan nota kredit. Selanjutnya adalah membuat buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat rincian transaksi-transaksi dari masing-masing pelanggan dan pemasok. Subsidiary Receivable Ledger adalah rincian tentang saldo piutang dari masing-masing pelanggan. Sedangkan Subsidiary Payable Ledger adalah rincian tentang saldo utang dari pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat jurnal khusus. Jurnal pertama yang akan saya jelaskan adalah purchase journal. Pada kolom awal yaitu kolom date, kita akan mengisi tanggal. Contohnya yaitu tanggal 10 Desember. Pada bagian deskripsi, kita akan mengisi nama toko, yaitu Toko Sera. Pada bagian referensi, kita akan membuat tanda centang apabila hal itu transaksi tersebut berhubungan dengan buku besar pembantu. Pada debit, yaitu kita akan membuat akun merchandise inventory dan fade-in. Merchandise inventory diisi dengan angka 9.150.000 dan fade-in adalah 990.000. Sedangkan dalam kredit yaitu akun payable dengan nilai 10.140.000. Jangan lupa untuk membuat rekapitulasi agar kita mengetahui apakah yang telah kita buat itu balance atau seimbang. Jurnal selanjutnya adalah sales journal. Cara membuatnya yaitu pada kolom date kita buat tanggal, misalnya adalah tanggal 1 Desember, sedangkan pada deskripsi kita isi toko serbaguna. Untuk referensi akan kita centang karena berhubungan dengan buku besar pembantu. Pada kolom debit akan kita isi akun receivable dan cost of goods sold. Akun receivable akan kita isi dengan nilai 33.400.000, sedangkan cost of goods sold adalah 20 juta. Pada kolom kredit akan kita buat akun freight collected, sales, fade out, dan merchandise inventory. Freight collected akan kita isi dengan nilai 100.000, sedangkan sales 30 juta, fade out 3.300.000, sedangkan merchandise inventory akan kita isi dengan nilai 20 juta. Jurnal selanjutnya adalah cash payment journal. Sesuai dengan pengertian sebelumnya, bahwa cash payment journal adalah jurnal untuk mencatat uang yang akan dikeluarkan. Contoh pertama yang akan saya ambil adalah pembelian tunai. Pada kolom date akan saya isi tanggal 2 Desember, sedangkan deskripsi akan saya isi dengan toko saya. Pada referensi tidak saya isi karena tidak berhubungan dengan buku besar pembantu. Pada kolom debit akan saya buat akun merchandise inventory, fade-in, akun payable, dan miscellaneous. Miscellaneous ada karena adanya sebuah akun yang jarang terjadi. Untuk kredit yaitu akunnya yaitu cash in bank dan merchandise inventory. Nilai dari merchandise inventory adalah 90.150.000, sedangkan isi dari fade-in atau PPN masukan yaitu 9.900.000. Pada bagian kredit, karena kita akan mengeluarkan uang, maka cash in bank terjadi di kredit, yaitu 100.050.000. Jurnal selanjutnya adalah cash receipt journal, yaitu kas yang mencatat transaksi apabila uang masuk. Contoh yang akan saya ambil yaitu penjualan secara tunai. Pada kolom date akan saya isi tanggal 5 Desember, sedangkan deskripsi akan saya isi nama toko bintang. Referensi, karena tidak berhubungan dengan buku besar pembantu maka tidak akan saya isi.
Sedangkan pada kolom debit akan saya buat cash in bank, sales discount, cost of goods sold, dan miscellaneous. Pada cash in bank, saya isi dengan nilai 70.030.000, sedangkan cost of goods sold 54.022.500. Sedangkan pada kolom kredit akan saya isi dengan akun receivable, sales, fade out, merchandise inventory, dan miscellaneous. Karena ini adalah penjualan tunai, maka yang akan kita isi adalah sales, fade out, merchandise inventory, dan miscellaneous. Sales kita isi dengan angka 63 juta, sedangkan fade out 6.930.000, merchandise inventory sama dengan cost of goods sold 54.022.500. Pada miscellaneous kita isi freight collected senilai 100.000. Jurnal selanjutnya adalah P3 jurnal. Contoh yang akan saya ambil yaitu pembelian perlengkapan atau supplies. Tanggalnya yaitu tanggal 3 Desember, sedangkan deskripsi akan saya isi karena memiliki nama toko yaitu toko plastik. Sedangkan pada debit akan saya isi dengan account name yaitu supplies, ref adalah nomor akun yaitu 114, dan amount 450.000. Sedangkan di kredit ada akun petty cash dengan nilai 450.000. Jangan lupa untuk diisi rekapitulasi agar kita mengetahui apakah yang kita buat itu balance atau seimbang. Lalu general journal atau jurnal umum. Jurnal yang contoh yang akan saya ambil yaitu nota kredit adalah transaksi yang terjadi apabila kita sudah menjual barang dagang, tapi pembeli mengembalikan karena barang tersebut rusak atau karena hal lainnya. Cara mengisinya yaitu pada kolom date akan kita isi tanggal 3 Desember tahun 2023. Pada deskripsi akan kita buat akun sales return, fade out pada kolom debit, dan akun receivable pada kolom kredit. Sedangkan akun lainnya yaitu merchandise inventory pada debit dan cost of goods sold pada kolom kredit. Selanjutnya adalah cara mengisi akun receivable subsidiary ledger. Contoh pertama yaitu customer name yaitu toko buahan. Pada tanggal 1 Desember kita isi balance atau saldo awal. Pada referensi kita isi centang karena itu merupakan saldo awal, sedangkan pada debit dan kredit tidak kita isi. Yang kita isi hanyalah balance yaitu pada debit yaitu senilai 12.200.000. Lalu cara mengisi. Lalu pada tanggal 7 Desember kita menerima piutang. Jadi pada deskripsi kita tulis kas resep pada debit dan kredit. Karena ini adalah pengurangan piutang, maka dicatat pada bagian kredit yaitu 1.600.000. Pada bagian balance kita totalkan 12.200.000 dikurang 1.600.000 yaitu 10.600.000. Selanjutnya adalah cara mengisi account payable subsidiary ledger. Contoh pertama yaitu toko Sera. Pada tanggal 1 kita isi deskripsinya dengan balance atau saldo awal. Pada bagian referensi kita isi centang. Pada debit kredit tidak kita isi, sedangkan pada balance yang kita isi adalah kredit karena utang di bagian kredit yaitu 10 juta. Lalu, pada tanggal 10 Desember, kita melakukan pembelian secara kredit. Lalu, pada referensi akan kita isi nomor dokumen kita. Sedangkan pada debit tidak kita isi, yang kita isi adalah kredit karena kita berutang.
Pada bagian balance, karena kredit ditambah kredit, maka penambahan berarti 10 juta ditambah 10.140.000 sama dengan hasilnya 20.140.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.